Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bermartabat bagi seluruh guru dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa bahagia dan terus bersemangat. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kembali bersama saya di channel Eva Mustafa. Pada video kali ini saya ingin berbagi tentang tutorial pembuatan rincian minggu efektif. Sebetulnya memang rincian minggu efektif ini bukan merupakan hal baru bagi Bapak Ibu, karena tentu sudah jadi tuntutan administrasi Bapak dan Ibu itu salah satunya memiliki rincian minggu efektif pada buku administrasinya. Baik, kita langsung saja. Apa sih itu rincian minggu efektif? Rincian minggu efektif yaitu jumlah minggu dalam kegiatan pembelajaran tiap semester sesuai dengan ketentuan kalender pendidikan yang berlaku. Adakah manfaat dari rincian minggu efektif? Tentu rincian minggu efektif ini memiliki manfaat. Sebagai penentu awal pembuatan program tahunan, prota, dan program semester ataupun minggu efektif memiliki manfaat, yaitu yang pertama sebagai pedoman atribusi alokasi waktu pada penyusunan program tahunan, prota, dan program semester. Kemudian yang kedua itu untuk menentukan hari-hari yang tidak efektif dalam satu pekan. Lalu untuk mempermudah dalam menyusun kompetensi dasar. Yang keempat untuk mempermudah Bapak Ibu guru dalam pembuatan RPP pada satu pekan. Dan yang terakhir manfaatnya adalah sebagai acuan waktu dalam menyampaikan materi pembelajaran di kelas. Itu manfaat dari pembuatan rincian minggu efektif. Lalu bagaimana sih format dari rincian minggu efektif ini? Dalam format dan komponen rincian minggu efektif ini pada dasarnya terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama bagian dari identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran ini menyangkut beberapa komponen. Salah satu satuan pendidikan. Satuan pendidikannya apa, kemudian mata pelajarannya apa, kelasnya apa, kelas berapa, program apa, kemudian semester berapa, lalu tahun pelajaran yang berlaku saat ini tahun pelajaran berapa. Ini komponen yang pertama, yaitu identitas mata pelajaran. Kemudian bagian yang kedua itu adalah perhitungan alokasi waktu. Dalam perhitungan alokasi waktu ini komponennya pertama jumlah bulan dalam tiap semester. Jadi harus ada dalam komponen perhitungan alokasi waktu itu jumlah bulan dalam tiap semester. Tentu saja untuk menghitung jumlah bulan dalam tiap semester sudah jelas, karena setiap bulan itu dalam setiap semester itu terdiri dari 6 bulan. Kemudian jumlah minggu dalam setiap bulan. Jadi kita menghitung jumlah minggu dalam setiap bulan itu ada berapa minggu, atau disesuaikan dengan kalender resmi dari pemerintah atau kalender yang sudah oleh sekolah. Lalu jumlah minggu dalam tiap semester. Jumlah minggu dalam tiap semester ditentukan oleh total seluruh minggu tiap bulan pada satu semester. Yang keempat, jumlah minggu tidak efektif dalam tiap semester. Dalam jumlah minggu tidak efektif ini kita harus memperhatikan beberapa kegiatan sesuai yang ditetapkan dalam kalender pendidikan. Misalnya libur awal semester, libur ujian nasional, libur awal puasa, libur hari raya Idul Fitri, dan seterusnya. Kemudian komponen selanjutnya yaitu jumlah minggu efektif dalam tiap semester. Dihitung berdasarkan rumus. Rumusnya apa? Jumlah minggu efektif sama dengan jumlah minggu per semester dikurangi jumlah minggu tidak efektif. Lalu komponen yang
ke-6 itu jam pelajaran tiap minggu. Jam pelajaran tiap minggu ini menyesuaikan dengan struktur kurikulum. Jadi ketika kita mau melihat jam pelajaran satu mata pelajaran itu, kita harus melihat struktur kurikulum, karena di struktur kurikulum itu sudah ditentukan jam pelajaran masing-masing mata pelajaran. Kemudian jumlah jam pelajaran efektif. Jam pelajaran efektif ini menggunakan rumus. Rumusnya adalah jumlah minggu efektif dikali jumlah jam pelajaran per minggu. Nah, lalu bagaimana cara perhitungannya? Nah, ini saya sudah membuat format. Nah, format rincian minggu efektif. Hanya saja saya buat untuk 1 semester saja. Nah, seperti saya jelaskan tadi, ada 3 bagian dalam rincian minggu efektif itu untuk formatnya. Yang pertama tadi identitas mata pelajaran. Nah, di sini terdiri dari satuan pendidikan. Satuan pendidikannya apa? Kita tulis di sini satuan pendidikannya apa, kemudian matanya apa, kelas berapa, semester berapa, kemudian tahun pelajaran berapa. Ini kita tulis identitas mata pelajaran. Lalu yang bagian kedua, perhitungan alokasi waktu. Perhitungan alokasi waktu itu komponennya satu, kita menghitung jumlah minggu dalam satu semester. Kita hitung jumlah minggu dalam satu semester. Dalam menghitung jumlah minggu dalam satu semester ini, kita harus merujuk kepada kalender pendidikan yang berlaku. Nah, misal di sini kita mau menghitung jumlah minggu pada bulan Juli. Ketika kita mau menginput di sini, kita buka dulu kalender pendidikan. Di sini saya punya kalender pendidikan. Nah, kita lihat di bulan Juli ini ada berapa minggu ini dihitung. Yang perlu Bapak perhatikan dan garis bawahi adalah di sini ini ada hari yang 4 hari, bahkan ada yang cuma 1 hari dalam 1 minggu ini. Nah, di kolom-kolom ini bagaimana kita menentukannya? Perlu diingat bahwa kita tahu dalam 1 minggu itu ada 7 hari. Nah, manakala 1 minggu itu terdiri dari 4 hari, itu bisa dimasukkan ke dalam 1 minggu. Jikalau kurang dari 4 hari, maka itu tidak bisa dimasukkan dalam 1 minggu. Nah, contoh ini. Nah, ini tanggal 1, 2, 3, 4. Di sini ada 4 hari di kolom ini. Nah, maka ini dimasukkan 1 minggu. Lalu kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5. Maka pada bulan Juli ini terdiri dari berapa minggu? Terdiri dari 5 minggu. Kita tulis di sini. Lalu bulan Agustus kita hitung yang bulan Agustus. Yang bulan Agustus ini, nah di kolom ini cuma ada 1 hari, maka yang 1 hari ini tidak masuk kepada minggu bulan Agustus, dia masuknya ke bulan Juli. Maka dihitungnya dari sini 1, 2, 3, 4. Jadi pada bulan Agustus ini terdiri dari 4 minggu. Lanjut, kita bulan September. Nah, di bulan September, di kolom yang ini, di minggu pertama ini terdiri, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka karena ini ada 5 hari, jadi yang ini sudah masuk ke minggu bulan September. Jadi kita hitung. Nah, lalu yang ini bagaimana? Nah, di sini ada berapa hari? Di sini ada 4 hari. 1, 2, 3, 4. Maka ini pun masuk ke bulan September. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Maka di bulan September ini terdiri dari 5 minggu. Kemudian bulan Oktober. Kita lihat lagi di sini. Bulan Oktober ini di sini di kolom yang ini ada 3 hari. 1, 2, 3. Maka yang kolom ini tidak masuk ke bulan Oktober, tapi masuk ke bulan September. Jadi dihitungnya dari minggu yang ini 1, 2, 3, 4. Jadi bulan Oktober ini terdiri dari 4 minggu. Nah, ini
Ini yang perlu Bapak ketahui. Kemudian bulan November, di bulan November coba kita lihat bulan November ada berapa minggu. Di bulan November ini di kolom yang ini full ada 7 hari, hanya di yang bagian akhir cuma ada di sini 2 hari, maka yang 29 sama 30 ini masuk ke minggu bulan Desember. Jadi perhitungannya 1, 2, 3, 4, hanya ada 4 minggu di bulan November. Di bulan November itu ada 4 minggu. Dan Desember, kita lihat di bulan Desember. Di Desember ini ada berapa di sini Desember? Nah, Desember ini karena ini 1, 2, 3, 4 ada 5 hari, maka ini sudah masuk ke 1 minggu. Nah, ini juga sama 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di bulan Desember ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Maka di bulan Desember itu terdiri dari 5. Lalu tidak efektifnya, nah, kita memasukkan minggu tidak efektif, kita merujuk lagi ke kalender pendidikan. Di sini di bulan Juli itu, nah di bulan Juli itu yang tidak efektif. Nah, kita lihat kita masuk awal tahun ajaran baru tanggal 13. Maka minggu yang pertama, minggu yang kedua ini masuk ke dalam minggu tidak efektif. Jadi di bulan Juli ini ada 2 minggu tidak efektif, maka kita masukkan di sini minggu tidak efektif. Dan selanjutnya lalu nanti kita jumlahkan jumlah minggu ini ada berapa, jumlah minggu tidak efektifnya ada berapa, ditulis di sini yang efektifnya ada berapa. Ya, untuk menghitung jumlah yang efektifnya tinggal ini saja rumus jumlah minggu dikurangi minggu tidak efektif, maka di sini hasilnya minggu efektif. Jadi di bulan Juli itu ada 3 minggu efektif dan seterusnya. Nah, lalu didistribusikan ke sini minggu tidak efektif itu ada berapa. Nah, ini tinggal ditulis keterangannya seperti apa. Jumlah minggu efektifnya, nah ini penjumlahannya di sini saya buat. Di sini ada rumus jumlah minggu efektif sama dengan jumlah minggu dalam semester dikurangi jumlah minggu tidak efektif. Jadi yang itu jumlah minggu yang ini dikurangi yang jumlah minggu dikurangi minggu tidak efektif, maka hasilnya di sini. Jumlah jam efektif tinggal menghitung rumusnya jumlah minggu efektif dikali jam pelajaran per minggu. Jumlah minggu efektif, misalkan jumlah minggu efektif di sini itu ada berapa, yang hasil penjumlahan di sini ada berapa dikali jam pelajaran per minggu. Misalkan pelajaran akidah akhlak, misalkan ada di struktur kurikulum setiap 1 minggu itu terdiri dari 2 jam pelajaran, maka tinggal dikali saja 2 jam pelajaran. Jumlah ditulis di sini. Nah, itu saja untuk perhitungan alokasi waktu. Setelah selesai ini baru kita kembali membuat distribusi alokasi waktu. Nah, seperti ini formatnya. Distribusi alokasi waktu terdiri dari nomor urut, kemudian kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya ada berapa? Lalu di sini kita masukkan alokasi waktu. Kompetensi dasar ini mau kita ajarkan berapa jam pelajaran, kita tulis di sini sehingga mencapai total jam pelajaran per minggu atau per semester. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tutorial pembuatan atau penyusunan minggu efektif. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah mau menonton video saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.